Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ila masyayikhina kullihim abaina wa ummatina wa masyayikhina jamil muslim muslimat wal ahya minhum man fihim jihad. Sonila Musannaf Hidayah Syekh Muhammad Syekh Iman Ghazali Muhammad Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu lagi dalam mencari ilmu yang kita kaji sekarang, Bidayatul Hidayah, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat mulai dulu sampai sekarang dijadikan oleh Allah jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kemarin dulu kitab Bidayatul Hidayah, kita semua membahas tentang bahwa orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Ridhonya Allah yang kita cari dengan ilmu tersebut, jangan mencari selain ridho Allah. Kita tidak boleh mencari dunia, tidak boleh mencari harta, mencari teman dengan ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu untuk mencari harta, untuk mencari teman, untuk mencari kehormatan, kekayaan, berarti dia telah membeli dunia dengan akhiratnya. Untuk di malam hari ini kita teruskan pembahasan yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yanbaghi laka an ta'allama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya tamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Walakin lan tetapine yang bagi seyugyane sebaiknya laka kedua siro, sebaiknya bagi semuanya anta'allama apa yen do belajar qabla kulli syai' ay qabla syuru' fi kulli syai', sebelum yang dalam sadurunge nglakoni saben-saben suci-wici. Annal hidayata setuhune hidayah allati kang hiya utawi hidayah tamratul ilmi iku buai ilmu
laha iku tetep kedue hidayah bidayatun utawi kawitan, wa nihayatun lan akhiran, wa zahirun lan zahir, wa batinun lan batin. Sebaiknya bagi kita semuanya, oleh Imam Ghazali diterangkan bahwa sebelum melakukan sesuatu kita harus mempelajari terlebih dahulu sesuatu itu. Sebelum nikah, kudu belajar ilmu nikah. Sebelum dia pergi ke pondok yang dia tuju, dia harus belajar dulu. Pondok itu pondoknya apa? Harus tahu itu pondoknya siapa, dalamnya ada apa. Sebelum kita yang orang laki-laki belajar atau bekerja di suatu pabrik, harus tahu dulu di sana itu jamnya jam berapa, kerjanya. Semuanya harus tahu, baru dia melakukan perkara itu. Annal hidayata, sesungguhnya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hidayah itu? Petunjuk itu apa sih? Petunjuk ialah hiya thamratul ilmi. Buahnya ilmu itulah hidayah. Ilmu itu punya buah. Seperti pohon punya buah. Pohon bisa dianggap, pohon bisa dieman-eman, pohon bisa dijual kalau dia berbuah. Buahnya dijual, bisa dimakan, enak. Ilmu pun seperti itu. Ada buahnya ilmu itu. Apa? Hidayah. Jadi orang yang punya ilmu, nanti lambat laun dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali. Maka dari itu penting ilmu itu untuk kita kehidupan yang akan datang, untuk akhirat yang akan datang, perlu ilmu supaya kita tahu ini jalan yang bagus, ini jalan yang jelek. Harus tahu dulu, baru oleh Allah ditunjukkan hidayahnya, oleh Allah diberikan pada kita. Akan tetapi hidayah itu laha bidayatun wa nihayatun. Hidayah itu punya kawitan, juga punya akhiran, punya awal, punya akhir. Wa zahirun wa batinun, punya dohir juga punya batin. Apa? Sekarang kita bahas apa awalnya hidayah itu apa, dan akhirnya hidayah itu apa. Wahia al-musammatu bisyari'ati wat tariqati. Permulaan dari hidayah adalah syariat wat tariqah dan tariqah, tarekat. Artinya apabila ada orang mempunyai ilmu dan ilmu itu nanti lambat laun akan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada permulaannya dulu sebelum mendapatkan hidayah. Apa permulaannya ilmu itu? Hidayah itu ialah at-tariqah wa syariah. Syariat dulu, tarekat dulu. Apa syariatnya? Syariatnya Allah memberikan ihkam kepada kita, hukum wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu syariat dari Allah. Hanya syariat, hanya pengetahuan. Syariat wajib, ayo kita berusaha untuk melakukannya. Puasa sekarang, sholat barusan isya, nanti malam subuh, wajib kita lakukan. Sunat kayak barusan taraweh, nanti malam sahur, dan sunat-sunat yang lain. Makruh, kita berusaha untuk meninggalkannya. Mubah dan yang terakhir haram, kita harus yakin, sangat-sangat yakin untuk tidak melakukannya haram. Jadi ini adalah syariat supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini sunat, ini makruh dan sebagainya, kita
jalan lagi menuju Allah melalui apa? Thariqat. Thariqat itu apa? Thariqat itu jalan. Thariq, jalan. Bila orang itu sudah thariqat, sudah dilakukan, dia akan mendapatkan nihayah, dia akan mendapatkan penutup dari syariat dan thariqat itu. Apa? Nihayahnya adalah wahya al-musammatu bil haqiqat. Orang itu akan menjadi orang yang hakikat. Nanti kita akan jelaskan apa syariat, apa thariqah, apa hakikat, dan apa kita sudah melakukannya apa tidak. Nanti kita jelaskan. Qala Sawi, Imam Sawi mengatakan di tafsirnya, wa syari'atu hiyal ahkam alladhi kullifna biha Rasulullah, alladhi kallafna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla wa ala minal wajibat wal mandubati wal muharramati al makruhati wal jaizati. Syariat kita bahas lebih dahulu. Syariat ialah, kata Imam Sawi, adalah hukum-hukum yang Allah dan Rasulnya memberikan taklif kepada kita. Minal wajibat, isinya wajib, wal mandubat, sunnat, wal muharramat, haram, wal makruhat, makruh, wal jaizat, jaiz. Ini syariat. Syariat kita harus lakukan. Oke, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah melakukan rukun Islam yang ada 5, semua kita lakukan. Oke, kita sudah selesai. Sunat-sunatnya sudah, makruhnya kita tinggalkan, apalagi haram kita tinggalkan. Oke, syariat sudah. Sekarang kita pindah wat thariqah. Apa thariqah itu? Wat thariqatu hiyal amalu bil wajibati wal mandubati wat tarku bil manhiyati. Thariqat ialah beramal dengan wajibat, dengan mandubat, beramal, itu thariqat. Bedanya apa syariat dengan thariqat? Syariat itu cuma hukum. Syariat itulah hukum yang Allah memberikan kepada kita melalui Rasulullah untuk mengerjakannya yang wajib, untuk meninggalkan yang haram. Itu syariat. Sedangkan thariqat itu adalah al-amal, kita melakukan yang wajib, kita lakukan, itu thariqat. Kita mulai berjalan di jalan tersebut, itu thariqat. Kita yang wajib kita lakukan, nah itu thariqat. Ini yang haram kita tinggalkan, itu thariqat. Bukan hanya sebatas ilmu. Mungkin banyak orang yang tahu ini sholat hukumnya wajib, tahu mereka. Ini puasa hukumnya wajib, tahu mereka. Ini zakat hukumnya wajib, tahu wajib semuanya. Ini haji wajib, wajib. Tapi apakah walaupun mereka tahu mereka melakukannya? Belum tentu. Kadang ada orang yang tahu bahwa sholat Jumat itu wajib. Bagi laki-laki tadi yang Jumatan, wajib sholat Jumat, wajib. Tapi dia nggak Jumatan. Berarti dia belum thariqat, dia cuma syariat, ilmunya saja dia. Dia tahu puasa itu wajib, tapi dia tidak berpuasa. Puasa duhur. Nggak puasa. Dia tahu kalau zakat itu wajib, walaupun hartanya banyak, rumahnya, pabriknya, tapi dia nggak lakukan zakat. Sebatas syariat saja. Thariqat nggak dia lakukan. Dia tahu haji itu wajib, tapi uangnya bukan dipakai untuk daftar haji. Uangnya malah dibuat untuk beli mobil. Loh, ya apa? Berarti sekarang rukun Islam dirubah oleh orang itu. 1, baca syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, beli mobil. Gitu sekarang. Bukan 5, pergi haji. Aduh. Punya duit, langsung berangkat haji. Ini istato'ah. Haji itu bagi orang yang mampu. Ojo sampai duwe kata tuh mobil. Kecuali kalau itu memang barang yang dibutuhkan. Kalau nggak punya mobil dia nggak bisa jalan. Oke, nggak apa-apa. Ini maksudnya kalau kita punya kemampuan, ayo kita daftarkan haji. Kapan lagi haji? Apalagi sekarang haji sudah nunggu waiting listnya berapa tahun itu? 20 tahun.
Kalau kita daftar sekarang umur 25 semisal, maka 20 tahun yang akan lagi akan baru berangkat. Tinggal ke susu kiamat. Ayo, yang wajib kita kerjakan, torekot namanya. Yang sunat kita tambahi, torekot namanya. Yang haram kita tinggalkan, torekot namanya. Bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Percuma orang itu punya pengetahuan, ini wajib, ini haram, ini sunat, percuma kalau dia tidak melakukannya. Gak punya buah namanya. Itu pohon gak punya buah. Itu ilmu gak punya buah. Eman. Lah sekarang setelah orang melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baru dia menuju ke hakikat. Apa itu hakikat? Wal haqiqatu fahmu haqaiqil asya'i ka syuhudil asma'i was sifati wa syuhudil dzati wa asraril qur'ani wa asraril man'i wal jawazi wal ulumil ghibati allati la taktasibu min muallim. Apa itu hakikat? Hakikat ialah faham terhadap hakikatnya sesuatu. Maksudnya kasyuhudil asma was sifat, seperti orang itu melihat Allah, melihat sifatnya Allah, melihat zatnya Allah. Ini apa ini? Pohon. Orang itu nggak melihat pohonnya, tapi orang itu melihat siapa yang membuat pohon. Itu orangnya hakikat. Ini apa? Sepeda motor. Orang nggak melihat sepeda motornya, melihat siapa? Siapa yang buat sepeda motor? Manusia. Manusia siapa yang buat? Allah. Itu hakikat. Kalau orang yang pinter, ini ada bangku, ada kursi. Orang yang pinter akan berpikir, wih, capek bangku ini. Pasti pertanyaannya, sopo sing gawe bangku iki yo? Sopo sing gawe kursi cek hebate, cek muluse, cek apike yo? Loh, itu paling bagus. Orang yang mengerti terhadap pencipta bangku, orang yang mengerti terhadap pencipta kursi, itu yang paling bagus. Sama seperti manusia. Wih, cek pintere wong iku. Sopo sing gawe wong pinter iku yo? Allah. Harus gitu. Harus melihat Allahnya. Wih, cek gantengnya arek iki yo. Wih, cek pinter ya arek iki yo. Cek ayune wong iki. Sopo sing gawe? Ngoten. Harus melihat Allahnya. Itu hakikat. Bukan melihat barangnya. Wih, cek gantengnya. Wih, cek pinternya. Cek pinter awakmu. Handalah Allah. Bukan gitu. Jadi kita harus melihat sesuatu ini adalah bukan melihat barangnya, tapi melihat Allahnya. Itu namanya hakikat. Kalau orang sudah seperti itu, syariatnya sudah dilakukan, dia sudah mengerti, dia sudah mondok, dia sudah belajar, ilmunya sudah ada di sini semuanya. Lalu dia hakikat, dia melakukan apa yang telah dia pelajari, thariqat. Lalu dia beralih kepada hakikat. Dia sudah menyaksikan bahwa sesuatu ini adalah Allah yang membuat, bahwa dia beribadah. Dia nggak bisa beribadah kalau jadi Allah memberikan nyawa kepada dia. Saya bisa beribadah karena saya oleh Allah diberikan tubuh oleh Allah. Saya nggak bisa haji karena seandainya saya nggak diberikan uang oleh Allah. Itu namanya hakikat. Dia tidak melihat nafsul amrinya, tapi dia melihat Allahnya. Itulah hakikat. Ini untuk ibarat untuk kami sendiri, juga untuk semua yang mendengarkan, agar supaya kita melihat segala sesuatu ini adalah Allah. Kita melihat bahwa yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ini Allah yang menciptakan. Seandainya Allah tidak menciptakan, tidak ada semuanya ini. Ayo kita lihat semuanya ini adalah Allah yang menciptakannya. Insyaallah hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah pada Allah. Orang yang ingat pada Allah, maka hatinya akan tenang. Corona sekarang, jangan melihat coronanya,
Oh, pasiennya banyak. Oh, di sana banyak, di sana banyak, yang meninggal banyak. Bukan melihat corona, tapi melihat siapa? Allah yang membuat corona. Allah yang buat makhluk. Corona itu makhluk. Corona itu yang diciptakan oleh Allah. Saya, kalian, kita semua makhluk. Corona makhluk. Makhluk. Kenapa takut dengan makhluk? Sama-sama makhluk. Takutlah kepada penciptanya, Khalik Allah. Apabila ada seorang takut pada Allah, ya khafuhu kulla syai'. Orang yang takut pada Allah, maka semuanya akan takut pada dia. Begitu juga corona akan takut pada dia. Nggak ada ceritanya kiai kena corona sekarang, karena dia takut pada Allah kiai tersebut. Corona takut. Baikkan Rasulullah, saya tidak bisa membayangkan Rasulullah itu orang paling baik sedunia akhirat. Saya kan gitu. Orang yang mati pasti ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, semuanya. Saya nggak bisa membayangkan apakah Rasulullah akan ditanyakan juga seperti itu ketika wafat oleh malaikat. Saya kira nggak mungkin, nggak etis. Masa malaikat mungkar nakir menanya, man rabbuka, sopo Tuhanmu Nabi Muhammad, masa gitu? Wa man nabiyuka, sopo nabimu, aku dewe. Kenapa Nabi Muhammad ditakuti oleh semuanya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad takut pada Allah. Akhirnya semua makhluk takut pada Nabi Muhammad. Makanya yuk kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wala usula ayyuhas salik ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. ولا وصول lan ora ono nyampai sampai iku maujud ayuhas salik wong kang ngambah ila nihayatiha maring nihaya ibadah, maring akhir ibadah, illa ba'da ihkami bidayatiha, angin ing dalam sakwise netepaken awal ibadah. Wala athura lan ora ana melaku ala batiniha ing atase batine ibadah illa ba'dal wuqufi angin ing dalam sakwise mandek ayil musyahadah ningali ala zahiriha ing atase zahir ibadah. Tidak bisa orang itu sampai ke finish kalau dia belum jalan dari awalnya. Gak bisa orang itu jalan kalau dia tidak melihat jalannya terlebih dahulu. Ini adalah sebuah penggambaran kepada kita bahwa orang itu nggak bisa langsung jadi, pasti ada permulaannya, pasti ada akhirannya. Kita nggak bisa melihat orang, wih cek pinter deh, padahal dia dulu ketika menjadi ilmu sangat susah. Kita nggak melihat itu. Wih cek enak panganan ini, kita nggak tahu bahwa dulunya sebelum dimasak masih digoreng panas-panasan. Enaknya menurut swarga wakmu ya. Dia belum tahu bahwa dulu di dunia dia berusaha payah untuk melakukan kewajibannya Allah, meninggalkan larangan Allah. Semuanya ada permulaannya. Kita nggak bisa langsung jadi instan, tidak. Begitu juga hakikat. Orang tidak bisa sampai terhadap hakikat sebelum dia melakukan syariat. Syariat dulu, baru thariqah dulu, baru hakikat dulu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa oleh Allah kita dijadikan orang yang bermukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak semua orang ditakdirkan jadi orang mukmin, orang beriman. Alhamdulillah kita semua dijadikan oleh orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iman sudah didapat, modal ini.
Orang punya iman ini modal. Kalau sudah punya modal, modal ini tergantung kita. Apakah kita mau melakukan modal ini supaya kita nanti dapat laba, apakah malah kita rugi? Tergantung kita. Di Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat alladzina amanu, orang yang beriman. Itu modal iman, diangkat oleh Allah. Terus walladzina utul ilma, dan orang yang diberi, bukan orang yang mencari, diberi. Jadi ilmu itu diberi oleh Allah. Darajat, diberi beberapa derajat. Itu caranya. Modal yang kita sudah dapat, iman yang sudah kita dapat, ayo kita tingkatkan supaya kita menjadi orang yang sudah hakikat pada Allah. Dengan caranya apa? Pertama, dengan ilmu. Allah menaikkan derajatnya orang yang mencari ilmu, darajat, beberapa derajat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas kalau nggak salah, derajat di sini adalah 700 derajat. Saya gambarkan seperti ini. RT, di atasnya RT, kepala desa. Semua RT harus mengikuti instruksi dari kepala desa. Dari kepala desa, semua kepala desa sekecamatan harus patuh terhadap perintah instruksi dari Bapak Camat. Dari Bapak Camat, seluruh Pak Camat kecamatan di kabupaten tersebut harus patuh tunduk terhadap instruksi dari Bupati. Bupati naik ke atasnya sedikit, semua bupati wajib taat patuh terhadap instruksi dari gubernur. Dari gubernur seluruh negara, seluruh Indonesia wajib taat mengikuti protokol dari presiden. Kita lihat berapa derajat itu. Dari Pak RT menuju ke Bapak Kepala Desa. Lalu dari Kepala Desa naik ke Bapak Camat. Bapak Camat pindah ke atas lagi ke Pak Bupati. Lalu pindah lagi ke atasnya gubernur. Dari gubernur naik lagi ke atasnya presiden. 6 derajat. Tingkatan dari RT ke presiden cuma 6 derajat, cuma sedikit, gak jauh, cuma 6 derajat. Tapi walaupun 6 derajat, 1 derajat saja antara RT dengan Bapak Kepala Desa jauh, walaupun 1 derajat. Semua Bapak RT wajib ikut terhadap Kepala Desa. Kalau nggak ikut bisa jadi pecat. Padahal cuma 1 derajat, apalagi Bapak RT kepada presiden. Padahal cuma 6 derajat padahal. Tapi ini lebih 700 derajat. Orang yang mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya 700 derajat. Berapa derajat? Alangkah mulianya orang mencari ilmu. Jadi, yang pertama modal kita adalah beriman, sudah kita pindah. Yang kedua adalah orang mencari ilmu. Setelah orang mencari ilmu, kita pindah lagi supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Apa itu? Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya walinya Allah, mereka tidak takut. Walahum yahzanun, mereka enggak susah.
Sayangnya kita tidak ada yang bercita-cita jadi wali. Allah waliyul ladzina amanu. Orang yang beriman, Allah walinya. Tapi rata-rata beriman, kita semua orang beriman, tapi nggak ada yang punya cita-cita jadi wali, itu nggak ada. Ini aneh nih. Malah cita-citanya sekarang kepingin punya harta banyak. Cita-citanya kepingin jadi orang yang sukses, terhormat. Cita-citanya kepingin jadi orang yang pangkat tinggi, derajatnya tinggi. Kenapa kok nggak ada cita-cita? Apa cita-cita kamu, nak? Jadi wali. Kok nggak ada sekarang? Semuanya bisa jadi wali, karena modalnya sudah dapat, iman sudah dapat. Bagi orang yang bukan iman, orang yang kafir, nggak dapat. Walaupun mereka amal ibadahnya banyak, walaupun mereka sedekahnya banyak, apalagi pandemi corona sekarang banyak berlomba-lomba untuk sedekah, walaupun mereka orangnya bukan iman, tapi oleh Allah tidak dianggap mereka itu. Kenapa? Mereka nggak dapat modal, nggak punya iman mereka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min fa huwa bil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain agama Allah, selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Alhamdulillah kita sudah dapat modal iman. Iman ini ayo kita tingkatkan derajatnya, cari ilmu sudah. Dari ilmu ayo kita thariqat, kerjakan ilmu kita. Eman ilmu nih kita semuanya ini. Ilmu dibiarkan. Eman buat siapa ilmu kalau gitu? Ilmu itu ayo kita jadikan, kita lakukan biar ilmu itu manfaat. Habis kita lakukan, kita sebarkan ke orang lain. Gini, ya betul seperti ini, yang salah seperti itu. Kita sebarkan pada orang lain. Barokah ilmu itu. Hanya ada manfaatnya ilmu itu pada kita dan pada orang lain. Setelah kita thariqah, baru kita sampai kepada hakikat. Hakikatnya adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah. Kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang semua mentakdirkannya. Iman itu seandainya di kitab yang lain itu ada, iman itu dibagi 4. Ada 4 derajat. Iman yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Orang tidak bisa beriman kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir mau masuk Islam, dia harus la ilaha illallah terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia beriman. Iman yang pertama adalah la ilaha illallah. Tapi walaupun la ilaha illallah, ada la ilaha illallahnya itu adalah mujarradil lisan. Cuma lisan saja la ilaha illallah. Mereka tidak mantap di hatinya. Buktinya di Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka orang munafik itu bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman, aku golonganmu, aku beriman pisan, aku ngomong la ilaha illallah loh, aku ngomong la ilaha illallah, aku golonganmu. Tapi ketika wa idza khalau ila syayatin, kembali kepada kelompoknya, inna ma'akum inna muslimun, saya ina golongan kalian. Berjalan menjadi la ilaha illallah itu cuma sebatas ucapan mujarrad lisan saja. Itu la ilaha illallah tingkatan yang pertama. Iman yang tingkatan kedua adalah umumul mukmin. Kebanyakan umumnya orang mukmin, mayoritas orang mukmin. Mereka faham la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mereka meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
cuma di hatinya tidak masuk, tidak hadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati ini mikir, kapan berkatnya teko iki? Iwa enak apa enggak ya? Doke gede apa enggak ya? Waduh, iki engko oleh duit piro salamane yo. Pikirannya yang rono tadi. Aduh, la ilaha illallah tingkatan kedua iki. Lek diundang karo wong soge, la ilaha illallah mantep. Afdhalu dzikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep sampai merem-merem. Tapi lek diundang karo wong miskin, peot, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh. Hatinya gak hadir sama sekali, seperti sholat. Orang Islam, umumul Islam, sholat mereka, sholat duhur, maghrib, sholat subuh, sholat, semuanya sholat, cuma tidak hadir hatinya, tidak merasa bahwa itu memang betul-betul menyembah Allah, tidak merasa bahwa Allah melihat dia, cuma sebatas dia sholat seperti itu saja. Itu umumul Islam. Kita, yo aku bisa kabeh. Ini tingkatan la ilaha illallah yang kedua. Kalau bisa kita naik ke la ilaha illallah tingkatan yang ketiga. Apa itu? La ilaha illallah tingkatan yang ketiga adalah kita melihat Allah dengan kita melihat makhluknya Allah. Kita melihat takdir, kudrat, zat, sifatnya Allah melalui makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, cek pinter ya wong iku. Ya Allah, Engkau telah menciptakan orang yang sangat pinter iku ya Allah. Tuh, cek api pemandangan iki yo. Ya Allah, Engkau telah menciptakan pemandangan sangat bagus, indah ini ya Allah. Begitu indah ciptaanmu ya Allah. Dia melihat Allah. Ya Allah, cek hebat iku bangunan iku ya. Cek indah. Dia langsung melihat ke Allah. Itu la ilaha illallah tingkatan yang ketiga. Apa kita seperti itu? Kita introspeksi, tanyakan diri pada diri sendiri. Lalu la ilaha illallah tingkatan yang keempat, yang terakhir adalah kita melihat Allah tanpa perantaraan sesuatu. Bahkan dia tidak melihat dirinya sendiri ada. Yang ada cuma Allah. Selain Allah tidak ada. Semuanya makhluk, semuanya fana. Yang ada cuma Allah. Itu tingkatan la ilaha illallah yang keempat. Kalau diibaratkan di kitab ini disebutkan seperti tarjil, seperti kelapa. Kelapa itu, orang kalau kepingin kelapa gak bisa langsung dinikmati, kecuali kulitnya dibuka dulu yang luar, dibuka dulu. Itu la ilaha illallah tingkatan yang pertama. Secara lisan, mujarradul lisan, secara lisan saja, diambil kulitnya, dibuka. Setelah dibuka, dia akan menemukan batok. Apa batok Indonesia ya batok? Apa batok? Hah? Dai. Ya iku aro aku ya iku wis. Dia menemukan itu sudah. Dia nggak bisa menikmati sebelum dibuka dulu. Dibuka lagi. Setelah dibuka, dia menemukan daging kelapa. Manusia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau belum menemukan dagingnya ibadah. Manusia tidak merasakan nikmatnya menjadi orang Islam, nikmatnya melihat Allah, nikmatnya beribadah pada Allah sebelum dia merasakan dagingnya beriman. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya hidup oleh Allah, diberikan kehidupan dunia sebelum dia melaksanakan dagingnya beriman. Lalu setelah dagingnya kelapa diambil, dia tidak tahu bahwa ketika daging kelapa itu diparut, diperes, ada santan di situ. Bisa jadi santan, jadi minyak. Itu intinya. Jadi manusia itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, harus melalui proses ini.
Ayo la ilaha illallah, walaupun dia sebatas mujarradul lisan, mulai naik ke atasnya. Dia mulai untuk menghadirkan hatinya. Setelah menghadirkan hatinya, dia mulai untuk melihat segala sesuatu ini melihat Allah. Dagingnya kelapa disebut dinikmati oleh dia. Dan terakhir dia mendapatkan dari parutan kelapa itu sebuah santan, kenikmatan dari minyak dan sebagainya. Maka dari itu, ayo kita semuanya iman ini kita jaga. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dijadikan orang yang imannya tetap, imannya selalu ada di hati kita, bahkan wafat pun membawa iman dan Islam, wafat dalam keadaan nanti husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Iman ini harus kita jaga. Jangan sampai iman ini hanya sebatas ilmu saja, hanya sebatas kita syariat thariqat melakukan saja. Ayo kita mulai untuk melakukannya, mulai untuk mengerjakannya, dan kita mulai ilmu itu kita ambil pelajarannya bahwa semuanya ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana musyirun alaika ayuhal murid lil khair bi bidayatil hidayati litajarrubin biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan wa laha qabilatun fadunuka hatta tallu ila nihayati wat taghalghul fi biharil ulum wa in sadaqta qalbuka inda muwajahatika iyyaha biha musawwafan wa bil amali muqtadaha mumatilan fa'lam ayyuhat talib fa'lam menggawar wasira ayyuhat talib, he wong kang golek ilmu, anna nafsaka ing setuhune nafsu awake sira almailata kang condong ila talabil ilmi maling gore ilmu, hiya utawi almailah utawi an-nafsu al-ma'ilah, an-nafsu iku an-nafsu al-ammaratu kang merentah bisu'i kelawan keelean, wa qad intahadot lan teman-teman madeg apa an-nafsu muti'atan lisyaitan iku taat lisyaitan maring setan al-la'in kang den laknat. Ini panjang penjelasannya ini. Baik, ayo kita kumpulkan pembahasan yang kita bahas di malam hari ini. Apa itu? Adalah yang pertama adalah bahwa orang itu ketika mau melakukan sesuatu apapun itu, ayo kita mulai untuk belajar. Kita pelajari apa itu. Kita mau nikah, kita belajar ilmu nikah dulu. Kita mau bekerja di suatu pabrik, kita pelajari gimana di pabrik itu dan sebagainya. Kita mau mondok di pondok itu, kita pelajari pondok itu ada apa di pondok itu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Syariat ilmu tentang wajib, sunnat, mubah, makruh, dan haram. Dari ilmu yang kita dapat, syariat yang kita dapat, kita lakukan ilmu tersebut dengan cara thariqat. Amal kita lakukan ilmu itu. Itu namanya thariqat. Kita semuanya seperti itu. Habis thariqat, kita pindah lagi ke tingkatan yang ke atasnya, yaitu hakikat. Hakikat adalah melihat semuanya itu adalah melihat Allah. Allah yang menciptakannya. Seandainya Allah tidak menciptakan, tidak ada semuanya ini. Itulah hakikat. Dan selanjutnya bahwa orang yang beriman itu punya 4 tingkatan. Yang pertama adalah mujarradul lisan, orang yang la ilaha illallah imannya hanya sebatas lisan. Yang kedua adalah la ilaha illallah imannya itu hatinya tidak sampai, tidak hadir, seperti kita semuanya umumul mukmin. Yang ketiga adalah la ilaha illallah
melihat sesuatu, ini melihat Allah dengan wasilah makhluknya. Dan yang keempat adalah la ilaha illallah, imannya orang tersebut langsung melihat Allah tanpa ada wasilah dari makhluknya. Maka dari itu, ayo kita semuanya, mumpung ini masih ada di bulan Ramadan, kita mulai, kita berusaha. Ini latihan masih ya, Ramadan ini masih latihan, belum pertandingan aslinya. Seperti orang pertandingan Piala Dunia sepak bola atau Liga Champions apapun itu, ini cuma latihan. Ramadan cuma latihan. Kita malam hari disuruh bangun sebelum subuh untuk sahur, untuk tahajud. Kita dilatih latihan. Di siang hari kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, nafsu lapar, nafsu haus, nafsu semuanya. Latihan. Kita dilatih untuk selalu berbaik pada orang lain. Cuma latihan. Nanti sehabis bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya, apakah yang kita lakukan dulu ketika Ramadan, apakah tetap dilanjutkan di luar Ramadan? Apakah kita sahur di malam hari untuk tahajud, untuk melakukan zikiran di malam hari, untuk membaca Al-Quran? Apakah tetap kita lakukan nanti di luar Ramadan? Apakah nanti kita zakat fitrah tetap kita lakukan nanti, zakat yang lain di luar Ramadan? Ayo, ini cuma latihan. Dan latihan itu belum dinilai juara 1, 2, 3 10 tandingan. Yang dinamakan latihan cuma latihan. Nanti aslinya adalah di luar Ramadan. Ayo mari semua kita berdoa, semoga amal ibadah yang kita latih di bulan Ramadan ini tetap kita lakukan nanti di luar Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang oleh Allah dijadikan orang yang khair fid din, khair fid dunya, khair fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, mandar muka segala yang kita pelajari baik dulu sampai sekarang oleh Allah dijadikan ilmu bermanfaat, ilmu yang berbarokah untuk kita dan untuk orang lain. Semuanya bisa dijadikan orang yang dapat ridhonya Allah dan bisa oleh Allah untuk dimasukkan ke surganya Allah nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.